Pedagang siomay hentikan dendam kesumat keluarga Darmo kepada keluarga Juragan Sembako. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sore itu, langit di desa Dukuhwetan mulai menguning. Angin bertiup pelan, membawa bau sawah basah dan asap dapur dari rumah-rumah penduduk. Di pinggir jalan utama desa, terdengar suara khas. "Siomay! Siomay! Panas enak!" Itu suara Mas Ilham, pedagang siomay keliling yang baru pindah sebulan lalu dari kota kecil di sebelah barat. Dengan gerobak biru tuanya yang sudah lecet sana-sini, ia dorong pelan-pelan sambil sesekali membunyikan lonceng kecil yang tergantung di dekat kaca saji. "Ilham, mampir bentar sini, Pak RW mau 2 bungkus," teriak Bu Tati dari teras rumah. Ilham berhenti. Ia senyum lebar. "Siap Bu, mau yang pedes apa biasa?" Begitu sehari-hari rutinitasnya. Dari jam 4 sore sampai malam, Ilham muter keliling Dukuhwetan. Warga sudah mulai akrab dengannya, apalagi anak-anak kecil yang suka minta kerupuk tambahan. Tapi satu hal yang selalu bikin Ilham merinding, gang belakang yang menuju rumah kosong di ujung desa. Gang itu sempit, cuma cukup 1 orang jalan. Di sekitarnya banyak pohon tinggi dan ilalang liar. Kalau lewat sana, Ilham selalu ngerasa kayak ada yang ngikutin padahal jelas-jelas sepi. Rumah kosong di ujung itu dulunya milik Pak Darmo, begitu kata warga. Sekarang bangunannya udah lapuk, jendela banyak yang bolong, dan pintu depannya diganjel kayu. Suatu sore, setelah habis jualan di bagian barat desa, Ilham lewat gang itu untuk pulang ke kontrakannya yang tak jauh dari situ. Langit sudah mulai menggelap, warna jingga memudar ke biru tua. Saat ia dorong gerobaknya pelan, tiba-tiba ia berhenti. Di atas atap rumah kosong itu, ada sosok duduk. Kecil, kurus, pakai baju putih yang kotor, rambutnya berantakan, dan wajahnya mengarah ke bawah. Ilham sempat mikir, itu anak kecil lagi main. Tapi siapa juga yang main di situ jam segini? "Dek, kamu ngapain di situ?" tanya Ilham pelan. Sosok itu nggak jawab, cuma duduk diam. Ilham maju 2 langkah. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu hilang. Ilham mundur spontan, jantungnya berdegup kencang. Ia tengok kiri kanan, tapi jalan itu tetap sepi. Ia cepat-cepat dorong gerobak sambil mengucap istighfar pelan. Besoknya, di warung kopi depan masjid, Ilham cerita ke Pak Darto, penjaga musola, dan Bu Jum, penjual gorengan. "Serius kamu lihat anak kecil di atap rumah Pak Darmo?" tanya Pak Darto sambil seruput kopi. Ilham angguk. "Iya Pak, tapi cuma sebentar. Habis itu hilang." Bu Jum ikut nyimbrung. "Udah Mas, mulai besok jangan lewat sana kalau udah gelap. Itu rumah nggak beres." Ilham penasaran. "Emangnya kenapa sih rumah itu?" Pak Darto narik nafas panjang. "Dulu, sebelum kamu pindah ke sini, rumah itu punya Pak Darmo. Anaknya, Bima, kerja di toko sembakonya Juragan Suryo. Tapi suatu hari dia dituduh nyolong uang, dipecat dan dipermalukan di depan warga. Seminggu kemudian, anak itu gantung diri di belakang rumah." Ilham terdiam. Sejak itu rumahnya kosong. Pak Darmo katanya minggat entah kemana. Istrinya Bu Lasmi katanya belajar hal-hal yang nggak beres juga. Ada yang bilang dia nyantet, ada yang bilang dia mati, tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Bu Jum menambahkan, "Dulu anaknya Juragan Suryo yang pertama meninggal mendadak, terus istrinya juga. Tapi ya orang-orang cuma bisik-bisik, nggak ada yang berani nuduh langsung." Ilham mulai mengerti kenapa warga takut sama gang itu, tapi rasa penasarannya justru makin besar. Malamnya, Ilham duduk di teras kontrakan sambil minum teh. Gerobaknya ia parkir dekat pagar. Angin malam mulai dingin, dan entah kenapa suara serangga di desa ini kadang lebih mengganggu dari kota. Dari kejauhan, ia dengar suara seperti orang berlari kecil. Tapi pas ditengok, nggak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara lirih, pelan banget. "Mas, mau siomay?" Suara anak kecil, tapi Ilham tahu betul. Itu bukan suara dari dunia ini. Ia masuk cepat-cepat dan menutup pintu. Dari balik jendela, ia melihat gerobaknya bergetar sendiri. Padahal angin gak kencang.
Besok paginya waktu Ilham cek gerobaknya, ada hal yang bikin bulu kuduknya berdiri. Ada mangkuk siomay bekas di atas etalase, lengkap dengan sumpit yang masih basah. Padahal malam tadi dia yakin betul mangkuk itu udah dicuci dan disimpan di dalam. Ilham mulai sadar, ini bukan gangguan biasa. Mungkin arwah itu belum tenang. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai dari masa lalu keluarga Darmo. Dan tanpa sengaja, ia sekarang terseret masuk ke dalamnya. Sudah hampir seminggu Mas Ilham jualan keliling di Desa Dukuh Wetan seperti biasa. Tapi pikirannya terus kepikiran sama rumah kosong di ujung gang sempit itu. Bukan cuma karena sosok anak kecil di atap yang pernah ia lihat, tapi juga karena kejadian aneh setelahnya. Mangkok siomay bekas yang tiba-tiba muncul di atas gerobaknya. Padahal malam itu, dia yakin semuanya sudah bersih dan disimpan rapi. Pagi itu, Ilham mampir beli rokok di warung dekat balai desa. Di sana, dia ketemu Mbah Karta, lelaki sepuh yang dikenal sebagai saksi hidup sejarah desa itu. Badannya kurus, jalannya sudah pakai tongkat, tapi ingatannya masih tajam. "Mas Ilham, sampeyan yang jualan siomay ya? Yang sering lewat gang belakang?" tanya Mbah Karta pelan sambil duduk di kursi kayu. "Iya Mbah, emang kenapa?" Mbah Karta menatap Ilham agak lama, lalu menghela napas. "Kulo ngerti Mas, gang itu memang ganjil. Rumah paling ujung itu, rumahnya Pak Darmo dulu. Keluarga yang gak pernah nyari masalah, tapi hidupnya hancur karena satu tuduhan." Ilham langsung duduk di bangku seberang. "Bima anaknya kan, Mbah?" Mbah Karta mengangguk. "Bima anak tunggal mereka. Rajin, sopan, dan waktu itu bantu-bantu di toko sembakonya Juragan Suryo. Tapi suatu hari, uang di laci kasir hilang. Gak ada bukti, gak ada saksi. Tapi Bima yang dituduh. Dituduh langsung di depan warga pula, pas lagi jaga toko. Malu dia, malu banget." Ilham menunduk, membayangkan wajah Bima yang mungkin ketakutan dan bingung saat itu. Gak sampai seminggu, Bima gantung diri. Pak Darmo diam-diam pergi, gak tahu kemana. Tapi istrinya, Bu Lasmi, makin hari makin aneh. Ada yang bilang tiap malam dia bakar kemenyan, duduk di depan makam anaknya sambil nyebut-nyebut nama Juragan Suryo. Ilham bergidik. Dan sejak itu, keluarga Juragan kena musibah satu persatu. Anak pertamanya kecelakaan motor, istrinya sakit nggak jelas. Adiknya Juragan sempat hilang 3 hari, pas ketemu udah bisu. Warga tahu, tapi nggak ada yang berani buka mulut. Ilham mulai mengerti, rumah itu bukan sekedar kosong, tapi penuh dendam yang belum selesai. Sore harinya, seperti biasa, Ilham mendorong gerobak keliling. Anak-anak berlarian sambil teriak minta siomay. Beberapa ibu keluar rumah sambil bawa mangkok. Di depan rumah Juragan Suryo, tiba-tiba seorang remaja laki-laki tinggi keluar. Namanya Riko, anak kedua Juragan. Anak kota yang baru balik kampung karena katanya sekolah di luar negeri gagal. Wajahnya jutek, sering ngeluh panas, dan selalu ngerokok diam-diam di belakang rumah. Siomay 2, yang banyak telurnya ya," kata Riko tanpa senyum. Ilham mengangguk, tapi pas dia mulai menyiapkan, ada yang aneh. Tangan Riko tiba-tiba gemetar, matanya melotot ke arah Ilham, lalu bola matanya pelan-pelan berputar ke atas hingga putih semua. Tubuhnya kaku, lalu mendadak kejang. Mangkok yang ia pegang jatuh ke tanah dan pecah. Warga sekitar teriak panik, "Riko kenapa? Riko kenapa?" Riko mendadak berteriak, tapi suaranya bukan suara anak remaja. Serak, dalam, dan dingin. "Aku nggak nyuri." Ilham terpaku. Riko menatapnya tajam, lalu bicara cepat seperti orang kerasukan. "Aku nggak nyuri. Aku dibilang nggak berguna. Aku cuma pengen minta maaf dari bapaknya. Anaknya yang baru datang. Aku mau ambil dia malam Jumat." Lalu Riko roboh. Tubuhnya lemas, keringat membanjiri wajahnya. Ibu-ibu langsung membopong masuk ke dalam rumah. Juragan Suryo keluar, marah-marah dan mengusir Ilham. "Gara-gara kamu nih, jualan makanan aneh-aneh, bikin anak saya kesurupan." Ilham mundur pelan,
Dia tahu itu bukan soal siomay. Itu suara Bima. Dan dia tahu pasti siapa anak yang baru datang itu. Rina, cucu perempuan Juragan Suryo yang baru seminggu pulang dari kota. Malam itu Ilham tak bisa tidur. Ia terus mengingat ucapan Riko saat kerasukan. Malam Jumat, aku mau ambil dia. Hari ini Rabu malam Kamis. Itu berarti besok malam adalah malam Jumat Kliwon, waktu yang katanya paling rawan untuk gangguan dari dunia lain. Ia duduk lama di teras kontrakan. Dedaunan bergerak pelan. Angin lewat membawa suara burung malam dan jangkrik. Tapi di sela-sela keheningan, Ilham dengar sesuatu. Suara langkah kaki, pelan dan menyeret. Dari arah gang belakang, dia menelan ludah, berdiri dan mengintip dari sela pagar. Seseorang berdiri di ujung gang, diam, dan seperti melihat ke arahnya. Tinggi, kecil, baju putih lusuh. Tapi yang paling bikin Ilham tak bisa lupa, sosok itu seperti tidak menginjak tanah. Hari Kamis sore, suasana di desa Dukuh Wetan terlihat biasa saja. Anak-anak masih main layangan, ibu-ibu belanja sayur di warung dekat masjid, dan suara motor mondar-mandir pelan di jalanan sempit. Tapi bagi Mas Ilham, hari itu bukan hari biasa. Malam ini, malam Jumat Kliwon. Sejak kejadian Riko kesurupan dan berteriak tentang mengambil Rina, Ilham jadi makin waspada. Ia mulai membaca wirid tiap malam sebelum berangkat jualan, membaca doa-doa lama yang dulu pernah diajarkan gurunya di pesantren. Dia bukan ustadz, bukan juga orang sakti, tapi setidaknya ia tahu ada ayat-ayat yang bisa jadi tameng saat berhadapan dengan yang tak kasat mata. Setelah maghrib, Ilham tak keliling seperti biasa. Ia hanya mangkal dekat langgar kecil tak jauh dari rumah kontrakannya. Langganan sudah tahu kalau malam Jumat, Mas Ilham jarang lewat gang belakang. Ia pura-pura santai, tapi dalam hati deg-degan. Sementara itu di rumah Juragan Suryo, suasana mulai berubah sejak Riko kerasukan. Rina, cucu perempuan yang baru pulang dari kota, terlihat makin pucat. Sudah 2 malam ia mimpi buruk, tidurnya tak pernah nyenyak. "Rina, kamu kenapa nak?" tanya Juragan Suryo saat sarapan pagi itu. "Semalam, aku mimpi ada anak kecil berdiri di pojokan kamar. Dia nangis, terus bilang, 'Tolong bilang ke kakek, aku nggak nyuri.'" Juragan terdiam. Ia mencoba tertawa kecil, tapi tawanya kaku. "Itu mimpi aja, Rin. Jangan dipikirin." Tapi malam harinya, sekitar pukul 2 pagi, Rina terbangun karena dengar suara dari dapur. Suaranya pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Seperti suara orang menumbuk sesuatu. Padahal dapur kosong dan semua orang di rumah sudah tidur. Rina memeluk bantal, menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Lalu terdengar suara seperti anak kecil menangis pelan, lalu ketawa kecikikan. Rina menjerit, lalu pingsan di tempat tidur. Pagi Jumat, Ilham mendapat kabar dari tetangga bahwa rumah juragan semalam gaduh. Rina kabarnya histeris dan dibawa ke mantri pagi-pagi. Saat Ilham mangkal di depan musola habis Jumatan, Pak Darto penjaga musola mendekatinya. "Mas Ilham, sampean tahu nggak? Di kamar cucunya juragan tadi pagi ditemukan boneka dari jerami, dibalut kain putih dan katanya ada darah ayam cemani nempel di kepalanya." Ilham langsung merinding. "Serius, Pak?" Pak Darto mengangguk. Juragan langsung marah-marah, nyalahin dukun kampung sebelah. Katanya ini ulah orang sirik. Tapi saya kok ngerasa ini bukan sekedar santet. Ilham berpikir keras. Semua yang terjadi terlalu berurutan dan aneh. Sosok anak kecil, suara di dapur, boneka jerami berdarah, semua mengarah ke satu nama yang sudah lama mati, Bima. Malam mulai turun. Langit mendung, angin dingin bertiup dari arah selatan. Ilham memilih masuk ke dalam kontrakan lebih awal, tapi tetap membaca wirid dan menyiramkan air doa ke roda gerobaknya.
Sekitar jam 10 malam, suara aneh terdengar dari luar. Bukan suara angin, tapi suara cakaran di dinding kayu. Ilham mengintip, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, suara jeritan terdengar dari arah rumah Juragan Suryo. Jeritan perempuan. Ilham langsung berlari ke sana. Beberapa warga juga keluar rumah membawa senter dan obor kecil. Di depan rumah Juragan Suryo, pintu terbuka. Dan di dalamnya terdengar suara orang menangis. "Rina! Rina kenapa?" teriak salah satu pembantu. Ilham masuk pelan-pelan bersama Pak Darto dan warga lain. Rina terduduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar, matanya melotot dan di depannya terletak boneka jerami baru. Tapi kali ini lidah ayam gantung di leher boneka itu. Di tembok kamar tertulis huruf-huruf merah seperti dicoret darah. "Aku mau yang ini." Ilham langsung membaca doa pelindung. Juragan Suryo yang melihat semua itu malah marah-marah. "Ini ulah dukun, aku harus panggil orang kampung sebelah. Jangan-jangan orang warung di pasar juga ikut-ikutan." Ilham mencoba menenangkan. "Pak, ini bukan santet biasa. Ini bukan soal iri atau dendam kecil. Ini dendam lama, Pak. Dendam yang dibawa sampai mati." Juragan menatap tajam. "Kamu jangan ikut campur. Cucu saya bukan urusan kamu." Ilham menghela napas panjang. Tapi dalam hati, ia tahu kalau dia nggak turun tangan, Rina bisa jadi korban berikutnya. Malam itu, Ilham tidak tidur. Ia duduk di depan kontrakan sambil terus membaca wirid. Di gerobaknya, ia menaruh air putih, daun bidara, dan selembar kertas bertuliskan ayat perlindungan. Sekitar jam 2 pagi, seekor ayam hitam lewat di depan rumahnya. Pelan, kakinya pincang, matanya merah. Ilham menutup mata dan melafalkan ayat kursi 3 kali. Ayam itu berhenti sejenak, lalu berbalik arah dan hilang di kegelapan gang. Siang itu, udara di desa Waringin terasa lebih gerah dari biasanya. Ilham menyusuri jalan tanah di belakang rumah kosong milik almarhum Pak Darmo. Sudah beberapa hari ini dia tidak tenang. Rasa penasaran yang terus mengganggu pikirannya sejak kejadian kesurupan Riko dan jeritan Rina di malam Jumat membuatnya memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang rumah itu. Langkah kakinya terhenti saat melihat sesuatu di sela-sela batu dekat pintu belakang rumah. Sebuah kertas lusuh, warnanya sudah kecoklatan seperti terendam air dan dijemur ulang. Ilham memungutnya pelan-pelan. Meski tulisannya agak kabur, tapi ia masih bisa membaca dengan jelas nama di bawah tulisan itu. Lasmi binti Karto. Tangannya gemetar saat membaca isi surat itu. Jika surat ini ditemukan oleh orang luar keluarga, ketahuilah bahwa kami tak punya niat jahat, tapi kami dihancurkan oleh fitnah keji. Suamiku Darmo kehilangan akal. Anakku Bima dihina, dipukuli, lalu gantung diri. Aku hanya ingin keadilan. Jika Juragan Suryo atau keturunannya tidak mau meminta maaf secara tulus, maka biarlah rasa kehilangan datang ke rumah mereka satu persatu. Dosa fitnah tak hilang hanya dengan waktu. Ilham menghela napas panjang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Surat ini bukan hanya pengakuan rasa sakit, tapi juga seperti kutukan. Ia tahu ini harus segera disampaikan ke Juragan Suryo. Tanpa menunda, Ilham langsung menuju rumah besar di ujung jalan desa, rumah milik keluarga Juragan Suryo. Di teras, Pak Suryo sedang duduk menikmati teh bersama istrinya yang baru, Bu Marni, wanita asal Solo yang dinikahinya setelah istri pertamanya meninggal beberapa tahun lalu. "Pak Juragan, saya nemu ini di belakang rumah kosong Pak Darmo," ujar Ilham sambil menyerahkan kertas itu. Juragan Suryo membuka surat itu sambil mengerutkan kening. Tapi begitu membaca separuh isinya, wajahnya berubah merah. Ia meremas surat itu dan membantingnya ke lantai. "Omongan apa ini, Ham? Mau ngatain saya apa? Mau nyebar fitnah sekarang?" Ilham mencoba tenang. "Pak, saya nggak nuduh apa-apa. Tapi kejadian-kejadian belakangan ini, kesurupan Riko, mimpi buruk Rina, boneka jerami, bisa jadi ini ada hubungannya." "Omong kosong," bentak Juragan Suryo. "Anaknya memang maling. Saya nggak pernah nuduh sembarangan." Bu Marni yang duduk di sampingnya ikut angkat bicara. "Kalau memang salah paham ya diselesaikan baik-baik, Pak.
jangan dibentak-bentak anak muda gini." Tapi Juragan Surya tetap keras kepala. "Saya nggak salah. Saya nggak akan minta maaf atas apa yang saya anggap benar." Ilham pulang dengan hati berat. Malam itu, dia membaca wirid lebih lama dari biasanya. Ada rasa tak enak yang terus mengusik. Entah kenapa, firasatnya makin kuat kalau keluarga juragan belum lepas dari amarah masa lalu. Keesokan harinya, desa kembali gempar. Bu Marni ditemukan meninggal dunia di kamar mandi. Yang bikin heboh, wajahnya seperti melepuh parah. Kulit pipi dan dahinya mengelupas, matanya terbelalak lebar. Tapi setelah diperiksa oleh bidan desa, tubuhnya tak ditemukan luka lain. Tak ada bekas terbakar, tak ada air keras, tak ada jejak apapun yang masuk ke tubuhnya. "Kayak disiksa dari dalam," kata Bu Arti, tetangga yang pertama kali masuk ke kamar mandi karena curiga Bu Marni nggak keluar-keluar. Jenazah Bu Marni segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi hasilnya tetap nihil. Tak ada penyebab kematian yang jelas. Juragan Suryo tampak syok. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah pucat. Tapi ia tetap bungkam soal surat itu. Bahkan saat Ilham datang lagi malam harinya untuk bicara baik-baik, Pak Suryo hanya menatap kosong. "Saya nggak ngerti ini kenapa bisa kejadian, tapi saya juga nggak percaya sama yang begituan." Ilham memijit pelipis. "Pak, ini mungkin bukan santet, ini lebih dari itu. Ini dendam yang udah dipelihara lama. Surat Bu Lasmi bukan sekedar tulisan, tapi juga peringatan. Pak Darmo mungkin udah meninggal, tapi kalau arwah mereka belum tenang, mereka bisa saja tetap menuntut balas." Juragan Suryo tak menjawab. Ia berdiri pelan, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Malam itu, Ilham kembali bermimpi aneh. Ia melihat sosok perempuan tua duduk di depan rumah Pak Darmo. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, tapi sorot matanya penuh luka. "Aku nggak minta balas. Aku cuma minta anakku dibersihkan namanya, biar bisa tenang di kuburannya." Ilham bangun dengan napas ngos-ngosan. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia tahu, waktu mereka nggak banyak. Jumat Kliwon berikutnya akan segera datang, dan sesuatu yang lebih besar mungkin akan terjadi kalau dendam itu tak diselesaikan. Besok paginya, Ilham pergi ke makam umum di desa. Ia mencari batu nisan bertuliskan nama Bima. Setelah berkeliling hampir 1 jam, ia menemukannya di pojok paling belakang, di dekat pohon terem besi yang menjulang. Kuburannya tampak tak terawat. Rumput liar menutup sebagian batu nisan. Ilham duduk di sampingnya, lalu membaca doa. "Ya Allah, jika arwah Bima benar teraniaya, ampuni dan tenangkan dia di sisimu." Ucap Ilham pelan. Angin semilir lewat pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa seperti bau dupa terbakar. Ilham tahu, waktu mereka makin dekat. Hari itu matahari belum tinggi saat Ilham memutuskan untuk pergi ke ujung desa, ke rumah kayu tua yang letaknya agak masuk ke kebun bambu. Rumah itu milik Ustadz Rauf, seorang kiai sepuh yang dulu dikenal sebagai guru maji di musola kecil belakang pasar. Sudah jarang orang ke sana sekarang, apalagi sejak Ustadz Rauf jarang keluar rumah karena kakinya lumpuh setahun terakhir. Tapi Ilham ingat satu hal. Almarhum Bima, anak yang dulu dituduh mencuri di toko sembako Juragan Suryo, pernah belajar mengaji di sana. Ilham berdiri di depan pagar bambu yang setengah rubuh, lalu mengetuk-ngetuk tiang kayu sambil mengucap salam. Dari dalam terdengar batuk pelan dan suara sandal menyeret. Pintu dibuka perlahan. "Assalamualaikum Ustadz," sapa Ilham pelan agak ragu. "Waalaikumsalam. Siapa ya?" "Oh, Ilham, si tukang siomay ya?" tanya Ustadz Rauf sambil tersenyum lemah. "Iya Ustadz, maaf ganggu. Saya mau tanya soal Bima," jawab Ilham. Mereka duduk di balai-balai tua di teras. Ustadz Rauf menyuruh Ilham membuatkan teh sendiri di dapur belakang. Setelah 2 cangkir teh panas tersaji, Ustadz Rauf mulai bercerita. "Bima itu anak baik, Ham, rajin ngaji, hormat sama orang tua. Saya tahu betul dia nggak mungkin nyolong," katanya pelan. Ilham mengangguk. "Tapi katanya waktu itu ketahuan ambil uang di laci toko." "Itu fitnah. Waktu itu Bima sempat cerita ke saya,
Katanya ada yang nyuruh masuk toko malam-malam buat ambil barang. Katanya suruhan Juragan Suryo. Tapi pas dia ambil, malah diteriakin maling. Bima nggak bisa bela diri. Dia takut. Beberapa hari kemudian, dia nggak ngaji lagi. Lalu saya dengar kabar dia gantung diri. Jelas Ustadz Rauf sambil menatap langit-langit rumah. Ilham menggenggam tangan. Dadanya sesak. Jadi benar, Bima memang dijebak. Ustadz, saya mau bantu, tapi saya bukan siapa-siapa. Ustadz Rauf menarik napas panjang. Kalau kamu memang mau bantu, saya kasih ini, katanya sambil mengambil selembar kertas tua dari balik kitab. Ini doa pelindung, buat orang yang niatnya benar. Tapi kamu harus siap. Arwah dendam itu bukan cuma marah, tapi juga nyeret siapapun yang ada di jalannya. Ilham menerima kertas itu. Tangannya agak gemetar. Kalau saya ikut campur, saya bisa kena juga ya Ustadz? Ustadz Rauf mengangguk pelan. Bukan bisa, tapi pasti. Tapi ingat, kalau bukan kamu yang peduli, siapa lagi? Sepanjang jalan pulang, kepala Ilham penuh pikiran. Langit mendung, angin agak kencang, tapi ia tetap mendorong gerobak siomainya keliling desa seperti biasa. Sore itu pembelinya sepi. Entah kenapa orang-orang seperti menghindari gerobaknya, bahkan anak-anak pun hanya melirik dari jauh. Saat menjelang maghrib, Ilham berhenti di bawah pohon asem dekat warung Bu Inem. Ia membuka tutup gerobak untuk membereskan dagangan yang tersisa. Tapi matanya membelalak. Siomay dalam panci sudah berubah. Bukan siomay, tapi belatung. Putih, gemuk, bergerak-gerak. Ilham langsung menjatuhkan panci itu ke tanah. Bau busuk menyengat keluar. Ia mundur beberapa langkah, mual. Astagfirullah, ini apa-apaan? Gumamnya. Tak ada angin kencang, tapi gerobaknya tiba-tiba bergoyang sendiri. Seperti didorong dari belakang. Lalu, brak! Gerobak itu terguling ke sisi kanan. Panci kuah pecah, airnya membasahi tanah. Ilham terduduk, keringat dingin membasahi leher dan punggung. Ia menatap sekeliling, tak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Malam harinya Ilham tak bisa tidur. Di dalam kamar kontrakannya yang sempit, ia duduk sambil memandangi kertas doa dari Ustadz Rauf. Ia membacanya pelan-pelan lalu menaruhnya di bawah bantal. Tengah malam, suara ketukan pelan terdengar dari luar jendela. Tok, tok, tok. Ilham menahan napas. Tidak mungkin ada orang jam segini. Rumah kontrakannya juga terletak di ujung gang sempit. Tak ada tetangga dekat. Ketukan itu berhenti, tapi tak lama kemudian suara langkah pelan terdengar di atap. Krek, krek, krek. Seolah ada yang berjalan perlahan di atas genteng. Ilham menggenggam tasbih di tangan. Ia mulai membaca doa dari Ustadz Rauf. Ya Allah, lindungi hamba dari segala keburukan yang tak terlihat. Pelan-pelan suara langkah itu menghilang. Ilham memejamkan mata, tapi tak bisa tidur sampai fajar. Pagi harinya, ia kembali ke tempat biasa berdagang. Tapi kali ini ia bawa air doa dalam botol kecil dan meletakkan kertas doa di dalam laci gerobaknya. Dagangan berjalan seperti biasa. Tapi Ilham tahu, dirinya sekarang sudah masuk ke dalam lingkaran. Lingkaran dendam yang bukan miliknya, tapi sudah melibatkan namanya. Ia hanya bisa berharap, semuanya belum terlambat. Langit Duku Wetan sore itu gelap gulita. Awan menggumpal hitam pekat, angin menderu kencang dari arah sawah. Daun pisang di belakang rumah kontrakan Mas Ilham gemetar hebat seperti diguncang. Orang-orang buru-buru menutup jendela, menurunkan jemuran, dan berdoa agar hujan tak bawa petaka. Ilham sendiri sudah duduk bersila sejak maghrib di depan rumah kosong bekas milik Pak Darmo. Di depannya, ia letakkan sepiring siomay lengkap dengan kuah, sambal dan kerupuk, juga segelas air putih bening. Tak jauh dari situ ia taruh botol kecil berisi air doa dan kertas wirid dari Ustadz Rauf. Hatinya dagdikduk tak karuan. Hujan mulai turun deras, tapi Ilham tetap duduk bersila. Jaketnya basah, rambutnya kuyup. Tapi ia terus membaca pelan-pelan ayat-ayat pelindung. Udara di sekitarnya makin dingin,
Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, dingin yang rasanya datang dari dalam bumi. Beberapa kali kilat menyambar, suara guntur menggema memantul ke bukit. Tapi Ilham tetap duduk, membaca doa tak beranjak. Lalu, tiba-tiba, angin berhenti. Udara seketika jadi hening. Hujan tetap turun, tapi seperti tak terdengar. Dari dalam rumah kosong itu, muncul sosok anak laki-laki berumur sekitar 15 tahun. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, rambutnya basah menempel di dahi. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya sayu. Itu Bima. Dia melangkah pelan mendekat ke piring siomay yang diletakkan Ilham. Aku nggak mau nyakitin siapa-siapa, Mas. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di tengah suara hujan. Ilham mengangguk pelan. Aku tahu, tapi kenapa ganggu Rina? Kenapa Riko kesurupan? Bima menunduk, tangannya gemetar. Itu bukan aku. Aku cuma nyari jawaban. Aku cuma pengen bersih. Tapi ibu nggak bisa pergi. Ibu yang marah. Ibu yang nahan semuanya. Ilham merasa ada hawa dingin mendekat. Dari belakang, bau dupa hangus mulai tercium. Angin kembali bertiup aneh. Dari arah belakang rumah muncul sosok tinggi besar, hitam legam, rambut awut-awutan, wajahnya samar tapi penuh kemarahan. Badannya seperti asap pekat yang menggumpal jadi tubuh. Itu Bu Lasmi. Suaranya bukan lagi suara manusia, dalam, berat dan bergema. Aku sudah kehilangan segalanya. Anakku mati dihina, suamiku hilang. Aku cuma mau mereka rasakan apa yang aku rasakan. Tiba-tiba tubuh hitam itu melayang cepat ke arah utara, ke arah rumah Juragan Suryo. Ilham berdiri, berteriak, Jangan ganggu Rina, dia nggak tahu apa-apa." Tapi suara itu tak menggubris. Dalam sekejap, Ilham lari melintasi gang becek, hujan tak ia pedulikan. Kakinya terpeleset 2 kali, lututnya luka, tapi ia terus berlari. Di rumah Juragan Suryo, suara jeritan terdengar dari lantai 2. "Ah!" Ilham mendobrak pintu, naik ke atas sambil memanggil Rina. Pintu kamar terbuka sendiri. Di dalam, Rina terbaring di lantai, tubuhnya kaku, matanya melotot. Di atas tubuhnya sosok hitam besar itu membungkuk, kedua tangannya menekan dada Rina. Ilham membaca doa dengan suara keras. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Tapi sosok itu malah menoleh ke arahnya. Wajahnya makin jelas, mulutnya robek, matanya kosong. Ilham menggenggam kertas wirid dari Ustadz Rauf. Ia ingat pesan Ustadz, baca dengan yakin, jangan ragu. Kalau kamu ragu, kamu kalah. Dengan gemetar, Ilham berteriak, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Tubuhnya bergetar, tapi ia terus membaca. Suara di dalam kamar berubah. Sosok hitam itu menjerit nyaring seperti terbakar dari dalam. "Ah!" Tiba-tiba, sosok Bima muncul kembali di pojok kamar. "Ibu, cukup Bu!" teriaknya. Sosok hitam itu menoleh kepada Bima. Mereka belum minta maaf. Mereka masih merasa benar. "Ibu, kita nggak bisa pulang kalau terus begini." Sosok itu perlahan mundur. Tubuhnya mengecil, mengepul jadi asap dalam yang masuk ke arah jendela dan menghilang bersama petir yang menyambar di kejauhan. Rina langsung pingsan. Ilham terduduk di lantai. Nafasnya terengah. Bima berdiri di depan pintu kamar, memandangi Ilham. "Terima kasih, Mas. Tapi ini belum selesai. Kami belum bisa tenang sebelum dia bilang kami tidak bersalah." Lalu Bima ikut memudar. Ilham memejamkan mata, merasa dadanya lega meski tubuhnya remuk. Tak lama warga berdatangan.
Juragan Suryo masuk dan melihat cucunya tergolek pingsan. "Apa-apaan ini, Ham?" Ilham berdiri, basah kuyup, wajahnya lelah. "Bapak, kalau Bapak masih sayang keluarga Bapak, datanglah ke makam Bima. Minta maaf, bukan buat dia, tapi buat kalian semua." Juragan tak menjawab. Tapi kali ini, matanya mulai berkaca-kaca. Pagi itu, Ilham berdiri di depan rumah Juragan Suryo dengan jantung berdebar. Tangannya menggenggam tas kecil berisi doa-doa dari Pak Ustadz. Hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman. Udara lembab, tapi tekad Ilham bulat. Sudah terlalu lama arwah Bima dan ibunya terjebak karena sebuah kesalahan yang ditutupi. Setelah beberapa menit berdiri, pintu dibuka oleh pembantu rumah. "Ada perlu apa, Mas Ilham?" "Saya mau ketemu Pak Suryo. Penting, soal masa lalu," jawab Ilham berusaha tenang. Tak lama, Juragan Suryo muncul. Usianya sudah kepala 6, tubuhnya besar dan perutnya menonjol. Ia mengenali Ilham sebagai penjual siomay keliling, sering lewat depan rumahnya. "Ada apa, Mas Ilham? Jualan siomay jam segini?" tanyanya setengah bercanda. Ilham menunduk sebentar. "Bukan soal jualan, Pak. Saya mau bicara empat mata. Kalau bisa di tempat yang tenang." Juragan Suryo mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" "Tempat yang dulu, Pak. Di bawah pohon trembesi, dekat rumah almarhum Darmo," ucap Ilham pelan tapi tegas. Juragan langsung diam. Wajahnya berubah pucat. Tapi entah kenapa, ia tidak menolak. 10 menit kemudian, mereka sudah berada di bawah pohon trembesi tua yang rindang. Tempat Bima dulu sering duduk saat istirahat kerja. Ilham mulai bicara. "Pak, saya tahu tentang Bima. Saya tahu dia nggak pernah mencuri uang itu. Saya tahu juga kenapa dia dituduh." Juragan terdiam. Pandangannya kosong ke depan. "Saya tahu ini nggak gampang. Tapi arwahnya dan ibunya belum tenang. Semalam mereka datang." Lanjut Ilham sambil menatap lurus ke arah Juragan. Hening sejenak. Hanya suara dedaunan trembesi yang berguguran di terpa angin. Juragan menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi beton dekat pohon. "Dulu saya takut. Ada uang yang hilang, karyawan saya yang ambil. Saya tahu, tapi kalau saya bilang ke orang-orang, nama toko bisa rusak. Apalagi yang nyolong itu anak orang dalam, saudara jauh istri saya." Ilham mengepalkan tangan. "Jadi Bima jadi tumbal?" Juragan menunduk. "Waktu itu saya pikir dia anak yatim, gak ada siapa-siapa, paling juga diem. Tapi saya salah besar." Matanya mulai basah. "Setelah dia digebuki warga dan lari, saya dengar dia gantung diri, tapi saya bungkam. Saya pencuat." Ilham tak menjawab. Dalam hati, ia marah, tapi juga kasihan. Penyesalan di wajah Juragan terlihat tulus, dan Ilham tahu hanya pengakuan inilah yang bisa menghentikan semua. "Pak," ucap Ilham pelan, "arwah Bima sudah memaafkan, tapi ibunya belum. Dia bilang mereka baru bisa pergi kalau ada pengakuan dari Bapak dan permintaan maaf. Di sini, di tempat ini." Juragan mengangguk pelan. Ia bangkit, berjalan ke depan rumah kosong bekas rumah Darmo, lalu bersimpuh di tanah yang masih lembab. Tanpa diminta, ia mulai menangis. "Bima, Bu Lasmi, saya minta maaf. Saya yang salah. Saya takut kehilangan muka, saya pilih diam. Tapi sekarang saya nggak mau lari lagi. Tolong, maafkan saya." Ilham berdiri di sampingnya. Dalam hati, ia membaca doa penutup yang diajarkan Ustadz. Angin sore berhembus pelan, dan entah kenapa,
Udara di sekitar mereka terasa lebih hangat. Pohon trembesi seperti menghela nafas panjang. Tak ada suara dari alam gaib. Tak ada sosok hitam besar muncul. Tapi Ilham merasa semuanya telah selesai. Sejak hari itu, gangguan di rumah tua berhenti. Tak ada lagi suara tangisan, suara lemari jatuh, atau penampakan Bu Lasmi. Bahkan, anak-anak mulai berani lewat gang itu lagi. Ilham tetap berjualan siumai seperti biasa, keliling dari gang ke gang. Ia sering mangkal di dekat rumah tua itu, duduk di bawah pohon trembesi yang sekarang jadi tempat istirahat warga. Beberapa kali, orang-orang bertanya, "Mas, kok betah mangkal di situ? Dulu kan angker." Ilham cuma senyum. "Sekarang udah nggak angker, udah tenang." Tapi ada satu hal yang masih membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap malam Jumat Kliwon, setelah ia membersihkan gerobaknya dan bersiap pulang, ia selalu menemukan satu piring kosong di atas gerobaknya. Letaknya rapi, bersih, seperti bekas dipakai makan siomay. Tak pernah ada yang lihat siapa yang taruh. Tak ada jejak. Tapi Ilham tidak takut. Ia malah merasa tenang. Mungkin itu tanda terima kasih. Mungkin juga arwah Bima hanya ingin menikmati siomay seperti dulu sebelum semuanya hancur karena sebuah fitnah. Ilham tidak pernah mencoba mencari tahu lebih jauh. Baginya cukup sudah yang ia lewati. Yang penting semuanya kini sudah damai. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, ia selalu menyiapkan satu piring tambahan untuk pelanggan terakhir yang tak pernah terlihat, tapi selalu datang.